Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Mari kita menyediakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai saat pagi hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati akan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Beri kami mengerti, beri kami memahami akan bagian firman yang kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin membaca bagian firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kesempatan yang baik saat ini, kita memperhatikan, kita melihat sebuah pernyataan dari Rasul Paulus. Seorang rasul yang Tuhan pakai secara luar biasa di tengah-tengah pelayanannya. Rasul Paulus menghadapi berbagai kondisi, berbagai keadaan, situasi di tengah-tengah dia melayani Tuhan. Di tengah-tengah dia memberitakan Injil. Ada banyak hal yang dia hadapi di dalam hidup ini. Tetapi lewat pernyataan yang kita boleh lihat pagi hari ini, di mana Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat pernyataan dari Rasul Paulus ini lewat sebuah tema firman Tuhan bagi kita, yaitu hidup karena percaya. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu hidup karena percaya. Hal pertama yang kita perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini yaitu hidup karena percaya. Hidup karena percaya adalah merupakan dasar dari kehidupan orang percaya. Namanya saja kita adalah orang percaya atau orang beriman. Maka sesungguhnya hidup kita harus kita dasari di dalam iman kepada Tuhan, ya. Dasar kehidupan orang percaya adalah iman. Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena iman, bukan karena melihat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, penulis surat Ibrani di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sesuatu yang belum nampak. Iman itu sesuatu yang menjadi dasar. Iman itu sesuatu yang belum kita lihat. Itulah iman. Kalau kita lihat, baru kita percaya, itu bukan iman. Itu yang menjadi dasar dari kehidupan Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Itu sebabnya dengan bangga Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ketika kita hidup di dalam iman, ada berkat yang akan kita nikmati sebagai orang-orang yang hidup di dalam iman. Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat bagi orang yang hidup di dalam iman. Berkat yang Tuhan peruntukkan bagi orang yang hidup karena iman. Yaitu apa? Yang pertama, hidup karena iman, maka kehidupannya diperkenankan Allah. Orang yang hidup karena iman, orang yang hidup berdasarkan iman, kehidupannya diperkenankan oleh Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Tuhan akan memperkenankan setiap kehidupan kita kalau hidup kita adalah hidup
karena iman. Hidup oleh iman. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang dikenan oleh Allah. Berkat yang kedua, sebagai orang-orang yang hidup di dalam iman, hidup karena iman. Berkat yang kedua, Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Ya, Tuhan memperhitungkan, berkat yang kedua, Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 9, ayat 11 dan ayat 22. Di sana Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai sebuah kebenaran. Sehingga Tuhan memberkati Abraham secara luar biasa. Itu sebabnya sebagai jemaat Tuhan yang kami kasihi, pagi hari ini lewat bagian firman Tuhan, mari kita juga mau punya sebuah komitmen di dalam hidup ini. Punya sebuah pernyataan di dalam hidup ini. Hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Berkat selanjutnya ketika kita hidup karena iman. Berkat selanjutnya ketika kita hidup oleh karena iman, yaitu kita mampu mengalahkan segala kondisi, segala keadaan yang ada di dalam dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini keadaan dunia membuat kondisi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sedang diuji iman kita. Hanya orang-orang yang hidup di dalam imanlah yang mampu mengalahkan kondisi dan keadaan dunia ini. Hal yang kedua yang kita lihat saat ini, di dalam pernyataan daripada Rasul Paulus, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Hal yang kedua yaitu di dalam bagian kata ini, dan bukan karena melihat. Hidup kita, di dalam kita menjalani ini, kadangkala kehidupan kita dipengaruhi oleh panca indera kita. Khususnya apa? Khususnya mata kita. Ketika kita melihat situasi, ketika kita melihat keadaan, kita melihat kondisi yang terjadi ini, maka ketika itu terus kita saksikan setiap waktu, setiap saat. Baik lewat berita-berita di televisi, di media yang kita baca, itu akan mempengaruhi iman kita. Keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita yang kita setiap saat konsumsi, apalagi di tengah-tengah kondisi corona saat ini, itu akan mempengaruhi iman kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya Rasulullah berkata, hidup kami bukan karena melihat, tetapi hidup kami karena percaya. Melihat keadaan, melihat kondisi, melihat situasi, setiap saat, setiap waktu lewat berita-berita yang kita baca, mempengaruhi iman kita. Kita akan mudah apa? Bimbang. Kita akan mudah apa? Kita akan mudah cemas. Kita akan mudah apa? Mudah putus asa. Bahkan bisa jadi membuat iman kita menjadi iman yang lemah, iman yang goyah. Karena apa? Karena kita melihat, kita mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, itulah keadaan dunia. Dunia ini tidak pasti di dalam dunia ini. Segala sesuatu akan terus berubah di dalam dunia ini. Tapi hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam iman. Iman yang mampu mengalahkan dunia ini. Dalam sebuah kisah di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17 di sana. Ketika satu saat tentara Aram turun ya untuk mau menyerbu orang Israel. Tentara Aram dengan pasukannya yang begitu banyak turun untuk menyerang orang Israel. Gehazi, seorang bujang daripada Nabi Elisa, dia melihat musuh itu dan dia menjadi takut.
Dia berkata kepada Nabi Elisa, kepada tuannya, celakalah kita. Karena apa? Karena Gehazi melihat ada musuh yang sangat banyak datang mau menyerang orang-orang Israel. Tetapi apa? Apa yang Elisa lakukan? Nabi Elisa lakukan. Nabi Elisa berdoa kepada Allah. Dia berkata kepada Allah, bukakanlah mata daripada Gehazi, supaya Gehazi boleh melihat sesuatu yang tidak dia lihat. Apa saudara? Ketika Elisa berdoa dan Gehazi melihat bahwa di sekeliling mereka ada pasukan berkuda, yaitu pasukan dari Tuhan. Pasukan berapi. Yang apa? Yang ada di sekitar Elisa dan Gehazi. Disitulah Gehazi dikuatkan oleh Tuhan. Gehazi tidak lagi bimbang. Gehazi tidak lagi berkata, celakalah kita. Karena apa? Karena Gehazi melihat bahwa di balik apa yang dia tidak lihat, ada pasukan yang Tuhan sediakan untuk melindungi mereka. Itu sebabnya lewat firman Tuhan saat ini, jangan biarkan panca indera kita dipengaruhi dengan keadaan-keadaan dunia hari-hari. Keadaan dunia akan terus berubah. Keadaan dunia akan terus berubah dan tidak menentu, tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Arahkan iman kita kepada Tuhan. Arahkan iman kita kepada Yesus Kristus. Tetap teguh di dalam iman. Supaya apa? Kita dapat berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kiranya boleh memperbaharui setiap iman kami, meneguhkan setiap iman kami, menguatkan setiap iman kami. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Ampuni kami, ajar kami supaya kami hidup oleh iman dan bukan karena kami melihat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sepanjang hari ini dalam segala karya, aktivitas kehidupan kami. Segala yang kami buat dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.